Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabsus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur kita sehingga dapat kita laksanakan suatu kewajiban, yaitu salat Jumat. Selawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada ahli dan sahabat beliau sekalian. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang berbahagia, judul materi khutbah singkat kita pada hari ini adalah hari kiamat dan fenomenanya. Lagi kalau tuan pegah sebagaimana firman Allah tadi, Al-qari'atu mal-qari'ah. Tahukah anda apa itu qari'ah? Suatu peristiwa yang maha dahsyat. Tahukah anda? Yaitu pada hari itu, mal-qari'ah. Apa itu? Hari kiamat. Yaitu pada hari itu manusia ini seperti kupu-kupu. Kupu-kupu yang berterbangan, bertebaran di sana-sana. Yang hari ini kita sehat-sehat, pada waktu itu, pada waktu Al-Qari'ah itu, kita seperti kupu-kupu. Wal jibalu kal ahnil manfus. Gunung-gunung yang kita lihat tinggi, begitu tinggi. Pada saat Allah mengkiamatkan dunia ini, maka dia bertebaran. Maka dia bertebaran seperti bulu-bulu kecil dihembus oleh angin. Itulah peristiwa yang maha dahsyat. Jadi pada satu ketika Rasulullah ditanya, "Hai Rasulullah, kapan kiamat itu?" Beliau menjawab, "Bu'istu wa ana kahatain." Diangkat saya dan hari kiamat seperti ini, telunjuk dengan
jari ini, telunjuk dengan ibu jari, begitu dekat. Ditanya lagi, dekatnya itu kalau apa dengan tahun berapa? Beliau menjawab, 1 hari setengah lagi hari akhirat. Tanya lagi oleh orang yang bertanya kepada Rasulullah, hari akhirat itu lama Rasulullah? Hari akhirat itu sama dengan 1 hari akhirat 1000 tahun dari dunia. Fi yaumin miqdarahu alfasana mimma ta'udu menyolon Tuhan hana salah. Firman Allah dalam surat Sajadah ayat 7. Jadi kalau 1 hari setengah lagi hari akhirat, 1 hari akhirat adalah sama dengan 1000 tahun. 1 hari setengah sama dengan 1500 tahun. Nyoton padu jinoka. Ton seribe puat retuh puat peluh puat. Munyota tak kurang lebih kurang 60 tahun lagi. Dunia ini akan hancur. Ditanya lagi bagaimana caranya Allah menghancurkan dunia ini. Sedang hadirin yang berbahagia, ada 3 tiupan sangkakala yang ditugaskan oleh Allah kepada malaikat Israfil. Tiupan pertama namanya nafkhatul faza, tiupan yang mengejutkan. Nyotanyo singoh menyogejok oleh Allah sekitar 60 tahun umur katanya. Watai getiup oleh Israfil, nyotanyo temannya medum, hai betunya, betu kaya ada. Itu nafkhatul faza. Pada waktu itu kita belum mati, yang masih hidup belum mati. Kemudian tiupan kedua namanya nafkhatus syai', yaitu tiupan yang mematikan. Semua yang bernyawa merasakan kematian dan harus mati karena memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tiupan ketiga adalah nafkhatul ba'ats, yaitu tiupan membangkitkan. Jadi setelah manusia ini beribu-ribu tahun dalam kubur, kemudian setelah kejadian itu nafkhatus syai', maka tidak berapa berselang Allah memerintahkan untuk membangkitkan manusia. Maka dibangkitkanlah kita, dinamanya dengan dibawa kita ke padang, ke mahsyar. Jadi semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar. Menyokong orang Aceh, padang Matauro sangat tarik, sehingga dalam hatinya pecah karena tariknya matahari. Pada waktu itu batu itu pecah, dan hati kita juga akan terasa bagaimana panasnya terik matahari pada waktu itu. Sedang jamaah Jumat yang berbahagia,
ada 7 golongan umat manusia pada waktu itu yang mendapat naungan daripada Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Pemimpinnya sedang jamaah Jumaat ada tingkatan. Pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin kampung, pemimpin rumah tangga. Bila berlaku adil, dia akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Yang kedua, pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, 2 orang laki-laki yang dia berkasih sayang, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang seterusnya, seorang urang agam, da'adhu imra'atu zata mansubin, diajak berbuat zina oleh seorang perempuan cantik, mempunyai keturunan lagi, cantik lagi. Tapi apa dia katakan? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Nanti mendapat naungan daripada Allah. Dan selanjutnya, warajulun, sira orang agam bersedekah. Sedekah itu tidak dibangga-banggakan. Jadi kalau bantu pulan, bantu pulan segala macam, sehingga pegah bak masyarakat segala macam, sehingga nyo dalam hadisnya disedekah ngon jara ulun jarawi han itu pula. Begitu dia sembunyikan. Mungkin pertanyaannya dari bapak-bapak, karena waktu lun tuan menjabat ile pernah atau podium lun pegah lun bantu sekotosa lun kepala dinas hidup. Ya mungkin hadirin montong ingat, nyan beda untuk memberikan semangat kepada masyarakat untuk bersedekah. Itu beda. Dan yang terakhir, seorang laki-laki, dia berzikir kepada Allah waktu sunyi, tengah malam dia bangun, dia berzikir kepada Allah. Fafadat ainahu, keluar air matanya. Inilah 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kalau kita kembali kepada judul tadi, kalau begitu, apakah kita harus berzikir karena dunia ini hanya lebih kurang 60 tahun lagi? Apakah tak meratib sampai-sampai? Tidak. Karena kita ada kewajiban. Jadi sabda Rasulullah, berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lama. Berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu besok mati. Ini kita padukan. Kerja dunia, kerja akhirat kita padukan. Jadi kanan jadinya tak ulang ada boleh anak berbutan. Anak kerja le tanya pasti karena dunia, tidak begitu. Karena ibadah ini terbagi 2.
Ibadah mahdzah, ghairu mahdzah. Ibadah mahdzah itulah seperti ini. Kita salat, Jumaat, segala macam. Ibadah ghairu mahdzah, tajak ulang. Ya niat, ya Allah, nabi rezeki lun kepentingan keluarga lun. Jadi terpadukan sedang jamaah Jumaat yang berbahagia. Tengok tak kerja Allahu Akbar atau tak ujium katuk watai asar piuh le semayang asar. Oleh yang kerja alam. Begitu. Itu maksud daripada sabda Rasulullah. Jadi oleh karena itu Bapak, saudara-saudara sekalian, terakhir ada fenomena, secara ringkas saja, ada fenomena akhir dunia. Yang pertama yatakarrabuz zaman. Waktunya sangat singkat. Menyodamen urang pegah, menyobengoh tabu bayam, sepot kajak tapot. Nyodina bak bulan ta, bak siura bulan tabu bayam, bak leplo singah bakal jumpa. Nyo haji puasa rasa di badat puasa kali tak sunyo kapal salam. Yang kedua wayang khusul ilm. Gepe gadah ilmu agamanya gepe kurang dengan cara gepe wafat ulama. Nya hanale ulama-ulama yang carong bertaufah hanale. Menyewata Darussalam sampai Bustanul Muhaqqiqin. Almarhum Abu Ya tanya pernah mengajar di sini ada tingkat sekian Abu Ya Syekh Tengku Muhammad Syamar Fali. Hanale ulama-ulama yang tinggal ulama-ulama kecil. Jadi dengan gecak ilmunya dengan wafat para ulama. Yang kelima hubusyuh. Ada suka hatat kepada bermacam-macam kikiat. Tak jet panggil mutabah rupiah pun hanjit ke gab lain. Tapi tak jet pengurus lain bitamong lain. Itu penyakit syuh. Dan yang keempat lahir fitnah. Nyo tak mantau di mana-mana fitnah bermacam-macam. Pada hari tapu berget, dipegah naget, di segala macam. Dan yang terakhir adalah banyak pembunuhan. Di mana-mana pembunuhan, apalagi umat Islam. Kalau umat Islam berada di satu negara, di negara mayoritas yang diganggu umat Islam, jadi di orang yang di Rohingya, kemudian nyo na baru paduk roh yang lalu payah peluang awaknya dari apa nah? Dari fitnah konfitnam dah, tapi kena nau utangan tangan mendarat lele peluh roh. Karena dipaksa kalau menyohana tim tamong agamanan dia akan dipoh. Jadi ini suatu tanda bahwa dunia ini akan berakhir. Jadi oleh karenanya bila kita nanti dipanjangkan oleh Allah umur kita, mari kita persiapan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Khatib kira demikian, mari ke tanya tamong dalam dua khutbah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma alhamdulillahillazi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul kiram. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدوام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi warham atakur rahimin wa la dzikrullahi akbar.